Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu tanggal 23 November 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Dikatakan demikian. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema dipuji Tuhan untuk diuji. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terjadi pertikaian antara Paulus dengan golongan-golongan tertentu di Korintus. Mereka adalah rasul-rasul palsu yang mengajarkan kesesatan dan memecah belah jemaat. Mereka menuduh Paulus sebagai rasul palsu, sehingga penting bagi Paulus untuk membela dirinya walaupun hanya melalui surat yang ia titipkan kepada Titus yang berjumpa dengannya di Makedonia. Khusus pasal 10 ini, Paulus tuliskan secara istimewa untuk ditujukan kepada para penentangnya. Ia sengaja untuk tidak menemui langsung karena khawatir terjadi tindakan kekerasan. Tetapi sikapnya itu justru dipandang mereka yang membencinya sebagai sikap Paulus yang takut. Oleh karena itu Paulus berencana untuk menemui mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajak semua jemaat untuk hidup dalam Injil, menampilkan perilaku sebagai orang-orang yang diselamatkan, jauh dari kesombongan, jangan memuji diri, jangan bermegah dari hasil kerja orang lain. Rupanya para pengajar palsu merasa diri lebih hebat dan lebih baik dari Paulus dalam hal mengajarkan kitab suci. Dengan bangganya mereka memuji diri sebagai kelompok yang sukses membangun jemaat itu. Bahkan mereka bermegah diri seolah mereka yang mendirikan jemaat Korintus, padahal Pauluslah sebenarnya yang mendirikan jemaat Korintus dari hasil penginjilannya. Dengan tegas Paulus menyatakan bahwa tujuan hidup Paulus bukan mencari pujian dan kemegahan, melainkan memberitakan Injil. Sebab pemberitaan Injil bukanlah suatu kesombongan, tetapi menghidupi firman Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati, di mana dan dalam kondisi apapun yang sedang dihadapinya, dia selalu fokus hanya hidup untuk meninggikan Tuhan. Hidup dan perilakunya selalu mendahulukan kebaikan orang lain, tidak menonjolkan diri. Selanjutnya Paulus menyampaikan bahwa wajar kalau kemudian dipuji orang dan kemudian bermegah. Tetapi jika harus bermegah, maka bermegahlah dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bermegah di dalam Tuhan? Bermegah di dalam Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai inti segala pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa bukan kita yang dipuji dari megahnya kita menurut orang lain, melainkan Tuhanlah yang ditinggikan. Dengan demikian, ketika orang lain melihat kita, maka mereka akan memuji dan memuliakan Allah. Kiranya kita dapat melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, mampukan kami sebagai umat
yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah untuk tidak bermegah, untuk tidak memuji diri sendiri, dan tidak menyombongkan diri. Sadarkan kami bahwa tugas orang percaya adalah fokus memberitakan Injil dan menghidupi firman Tuhan, supaya seluruh hidup kami, tindakan dan perilaku orang percaya fokus untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan, dan jika harus bermegah, maka harus bermegah di dalam Tuhan, yaitu menjadikan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib demi untuk keselamatan umat manusia menjadi inti daripada pujian. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang masih anak-anak, remaja, para orang tua, lansia, hamba-hamba Tuhan. Lawat dan lindungi mereka dari segala mara bahaya. Mudahkan segala urusan dan usaha mereka. Yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah, kiranya Tuhan topang. Yang berduka, kiranya Tuhan hibur. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam segala kondisi yang kami alami. Biarlah kami senantiasa berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.